Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anakku sekalian, terkait dengan perkuliahan kita hari ini yaitu Hukum dan Kebijakan Publik, sebagaimana saya sendiri dosen pengampunya yang bernama Reza Suyanto SHMH. Baiklah, untuk mempersingkat waktu segera masuk materi yang pertama, yaitu materi hari ini terkait dengan analisis kebijakan publik. Dalam hal ini dijelaskan bahwa analisis kebijakan publik lebih pada bahan pertimbangan pembuatan kebijakan publik yang berisi tentang masalah yang dihadapi, tugas yang dilakukan organisasi publik berkaitan dengan masalah-masalah, dan berbagai alternatif kebijakan yang mungkin dapat diambil dengan berbagai penilaiannya berdasarkan tujuan kebijakan. Jadi dalam hal ini yang dimaksud dengan kebijakan publik, analisis kebijakan publik itu yaitu menganalisa dengan melihat pertimbangan. Apa saja pertimbangan yang dilihat, yaitu masalah yang sedang terjadi di lapangan, kemudian bagaimana penegak hukum dan pemerintah melaksanakan tugasnya sesuai dengan aturan hukum tersebut, apakah sudah dilaksanakan atau belum. Jika belum, barulah bagaimana alternatif atau upaya yang harus dilakukan dalam mengatasi permasalahan yang sedang terjadi itu. Itulah yang dimaksud dengan analisis kebijakan publik. Tujuan dari analisis kebijakan publik ini sebenarnya memberikan suatu kebijakan yang mana kebijakan lama tersebut telah menimbulkan permasalahan, sehingga dibuat lagi kebijakan yang baru untuk meminimalisir atau menghilangkan atau mengatasi masalah yang telah terjadi tersebut. Baiklah, itu tadi terkait dengan analisis kebijakan publik. Untuk selanjutnya yaitu bentuk-bentuk analisis kebijakan publik. Yang pertama yaitu analisis kebijakan prospektif. Maksudnya, analisis kebijakan prospektif ini berupa produksi atau hasil dan transformasi informasi sebelum aksi kebijakan dimulai dan diimplementasikan. Jadi yang analisis nomor pertama ini merupakan analisis yang telah ada dugaan sementara terkait dengan apa saja dampak jika kebijakan atau aturan hukum tersebut dilaksanakan di lapangan. Kemudian analisis kebijakan merupakan alat untuk mensentralisasi atau menetralisir terkait dengan informasi untuk dipakai dalam merumuskan alternatif dan prereferensi kebijakan yang dinyatakan secara komparatif, diramalkan dalam bahasa kuantitatif dan kualitatif sebagai landasan dan penuntun dalam pengambilan kebijakan publik. Jadi dalam analisis kebijakan prospek ini selain adanya dugaan-dugaan sementara tadi terkait dengan apa akibat yang ditimbulkan dikeluarkannya kebijakan tersebut, dalam kebijakan ini juga melihat atau merumuskan terlebih dahulu jika terjadi permasalahan ini loh alternatifnya atau solusinya. Kemudian selain itu juga melihat data-data yang di lapangan, baik itu terkait dengan data kuantitatif dan kualitatif yang sedang terjadi. Kuantitatif berupa angka-angka apakah ada peningkatan atau penurunan terkait masalah yang sedang terjadi. Sedangkan kualitatif itu menjelaskan terkait permasalahan apa saja yang terjadi di dalam melaksanakan suatu kebijakan publik. Baiklah, untuk yang nomor 2-nya yaitu analisis kebijakan
retrospektif. Analisis ini yaitu sebagai penciptaan dan transformasi informasi sesudah aksi kebijakan dilakukan. Artinya dalam hal ini sama dengan melihat hasil yang telah dilakukan dalam melaksanakan suatu kebijakan publik. Dalam hal ini juga, di dalam analisa nomor 2 ini terdapat 3 tipe analisis berdasarkan kegiatan yang dikembangkan oleh kelompok analisis, yaitu analisis yang berorientasi pada disiplin, kemudian analisis yang berorientasi pada masalah, dan analisis yang berorientasi pada aplikasi. Adapun yang dimaksud dengan analis yang berorientasi pada disiplin yaitu melihat bagaimana ketepatan waktu terkait dengan penegakan hukum maupun penerapan oleh pemerintah. Apakah penegak hukum dan pemerintah serta masyarakat sudah tepat waktu dalam melaksanakan suatu peraturan atau kebijakan tersebut? Jika sudah, barulah melihat analisa berkaitan dengan masalahnya, orientasi masalah. Masalah ini terkait dengan kebijakan yang telah diterapkan, apa yang ditimbulkan? Apakah dampaknya positif atau negatif? Jika dampaknya negatif, maka akan dipikirkan lagi alternatif terkait dengan bagaimana permasalahan jika timbul untuk yang akan datang. Kemudian analisis yang berorientasi pada aplikasi yaitu analisis yang berorientasi pada penerapan suatu kebijakan publik. Jadi ketika dalam melaksanakan suatu kebijakan publik terjadi permasalahan, maka baik itu penegak hukum maupun pemerintah dapat mengambil suatu langkah atau kebijakan guna untuk mengatasi permasalahan yang sedang terjadi di lapangan tersebut. Makanya dalam hal ini selain kebijakan yang berbentuk tertulis, terkadang juga pemerintah maupun penegak hukum mengambil suatu tindakan atau kebijakan dalam berbentuk tidak tertulis, berupa perintah dalam hal mendesak atau genting. Kemudian untuk analisis yang ketiga yaitu analisis kebijakan yang terintegrasi. Maksudnya, bentuk analisis yang mengkombinasikan antara penciptaan, transportasi dan informasi sebelum dan sesudah tindakan kebijakan diambil. Jadi dalam hal ini, untuk yang poin ketiga ini, kombinasi antara analisis kebijakan prospektif dan analisis kebijakan retrospektif, yaitu dia mengambil suatu kebijakan terkait dengan sebelum atau sesudah kebijakan itu dilakukan di dalam masyarakat. Jika memang suatu kebijakan dapat menimbulkan dampak yang buruk terhadap masyarakat, maka pemerintah dapat menghentikan atau mencabut suatu kebijakan publik tersebut. Jika sebelum terjadi, apabila sesudah terjadi, maka pemerintah dapat membuat rancangan kebijakan publik yang baru sehingga kebijakan publik yang lama nantinya akan dihapuskan untuk diterapkan di masyarakat. Baiklah, itu tadi terkait dengan materi kita hari ini tentang analisis kebijakan publik. Saya mohon maaf apabila dalam pemaparan baik itu slide maupun penyampaian saya yang kurang berkenan. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.